Halo Sobat Momen, balik lagi di channel ini ya. Kita akan bahas kali ini Akademi Maggot BASF kedua. Apa yang kita bahas adalah telur. Ini kondisi farm seperti biasa. Kali ini ada Kang Imam, saya ditemani Kang Imam nih. Halo Kang Imam. Halo. Nah Kang Ipung lagi kemana Kang Ipung? Pulang? Gini loh. Keluarga nih. Oke ya. Nah ini teman-teman kita akan bahas mengenai telur ya. Karena kemarin kita sudah bahas mencari telur di alam. Ini adalah atrakan atau kayu-kayu ya yang kita gunakan untuk bisa memancing lalat BASF bertelur di kandang depan. Nanti kita juga akan bahas kandang di Akademi Maggot BASF yang lain. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Intinya kalau untuk atrakan atau pemancing agar bisa bertelur, agar kita ada sisi-sisi atau sela-sela ya, sela-sela untuk bisa maggot bertelur. Nah intinya setelah kita taruh di kandang lalat BASF, nanti mereka akan bertelur di sini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mengerok telur yang ada di dalam sini. Nah, kebetulan kita udah ngerok ya. Karena kita ngeroknya itu sistem ngeroknya itu nanti ada sendiri kawan-kawan, nggak bisa sembarangan ya. Artinya kita kapan kita ngambil si atrakan ini dari dalam kandang lalat BASF ya. Itu ada waktu-waktunya. Nah, waktu terbaik untuk bisa mengambil telur ini kita biasanya itu habis subuh. Rata-rata kita habis subuh karena kondisinya itu masih gelap ya, sehingga lalat BASF itu di kandang tidak terlalu aktif ya teman-teman semua ya. Nah seperti itu, jadi habis subuh kita ambil. Nah nanti proses ngeroknya bisa pas paginya ataupun sorenya nggak apa-apa. Nah ini kebetulan kita baru ngerok ya. Ini seperti ini telur-telurnya masih fresh juga nih teman-teman. Mungkin bagi yang butuh pupa atau telur silahkan bisa pesan. Nah oke. Apa yang akan kita lakukan setelah ini ya teman-teman ya? Setelah kita kerok telur ya. Jadi kerok telur pelan-pelan aja, bisa pakai cutter ya. Dan usahakan ini atrakannya adalah atrakan pakai bambu aja. Pakai kayu kilonan ya, murah. Dan usahakan ini kayak di amplas lah, biar sisinya itu tidak kasar ya, atau halus lah, sehingga pas ngerokin ini bisa lebih mudah dan tidak meninggalkan bekas di kayunya, sehingga si telurnya ini tidak banyaknya pecah lah ketika pas kita ngerokin ini. Oke, ini kondisi telur kita. Biasanya kita produksi kalau telur kita biasanya kita ngerok 2 hari sekali ya teman-teman semua. Jadi 2 hari sekali kita masuk kandang, ambil atrakan kayu. Setelah itu kita kerok 2 hari sekali, dan produksi kita rata-rata 50 up lah, 50 sampai 100 gram per 2 hari sekali ngerok telur. Oke, nah setelah ini kita akan menuju pada tahap selanjutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang pemula silahkan disimak bareng-bareng. Oke, kita taruh dulu. Nah, tahap selanjutnya adalah kita sediakan bak khusus untuk namanya menaruh wadah telur ya, nanti untuk penetasan ini. Jadi sediakan box ya, atau kotak-kotak seperti ini plastik, bisa terserah berapa tergantung kapasitas kalian. Yang penting sediakan khusus bak penetasan dan juga rak penetasan. Oke, sediakan khusus rak penetasan. Kita coba ke sana teman-teman, rak penetasan kita ya, dan ini bak-baknya nanti teman-teman bisa sediakan. Nah kenapa kita perlu sediakan rak penetasan dan bak penetasan khusus? Karena agar bisa terhindar dari para predator ya teman-teman semua. Kalau kita baknya itu ditaruh sembarangan ya, di mana-mana lah tanpa ada rak khusus seperti ini, otomatis nanti akan mudah terserang hama semut. Nah semut itu yang paling bahaya ya, predator paling bahaya untuk namanya telur teman-teman semua. Jadi begini ya, usahakan bak penetasan atau rak penetasan. Nah kalau yang tetap keserang semut, bawahnya ini dikasih oli lah, taruh gelas atau taruh apa, kasih oli. Nah itu trik paling sederhananya. Oke, setelahnya kita taruh di wadah seperti ini ya. Nah seperti ini nih, bisa pakai kawat sendiri atau bisa pakai saringan. Nah intinya telur jangan ditaruh di pakan langsung nih ya, jangan langsung ditaruh di pakan karena akan lembab dan basah. Kalau sudah lembab dan basah itu potensi untuk menetasnya itu kecil. Jadi sediakan tempat seperti ini, bisa dengan saringan seperti ini ya, atau bisa juga dengan kawat, terserah lah. Yang penting kering agar bisa menetas. Nah nanti beberapa hari kemudian 3-4 hari lah mulai ada
yang kering-kering seperti ini intinya, ini artinya sudah mulai pada menetas nih teman-teman semua nih, ya kan, udah pada menetas, dan sediakan pakan di bawahnya. Kalau kita pakan biasanya kita pertama pakai ampas tahu teman-teman semua. Kita pakai ampas tahu, beli ampas tahu di daerah sekitar kita lah yang produksi tahu, atau ampas tempe atau apalah terserah. Usahakan protein pertama itu tinggi, starter namanya lah. Jadi di tengah ini, di dalam ini semuanya pelingkar ini ampas tahu lah. Kalau bisa sedikit campur pur ayam atau pelet lele sedikit aja lah, untuk bisa starter, sehingga penetasan pertama starternya itu bagus. Jadi di dalam ini, di tengah-tengah ini, bawahnya persis ditaruh ampas tahu atau tambahan dari pur atau pelet ya. Nah sisanya nanti di pinggiran ini ya, pinggiran ini kotakan ini kita pasang atau kita kasih bisa dedak ya. Pertama dedak pakatul ya, atau yang kedua itu ampas kelapa. Biasanya kita pakai ampas kelapa karena gratis di pasar, tinggal ngambil. Kalau dedak itu agak bayar lah, berapa ribu per kilo ya. Jadi kita kasih suwir-suwir aja di bagian pinggirnya. Nah gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk bisa mencegah kawan-kawan larva kecil untuk bisa manjat. Soalnya kalau tidak dicegah seperti itu, otomatis manjat dan pada hilang teman-teman, jatuh kemana. Misalkan jatuhnya ke biopon lagi misalnya gini ya, mending syukur. Tapi kalau keluar kan eman-eman ya kan, 1 gram itu bisa menjadi berapa kilo lah, 3 kilo kalau maksimal itu, tapi rata-rata 2 kilo karena mana-mana. Jadi seperti itu teman-teman, sediakan aja muter lah. Nah kalau misalkan pakannya itu kurang, tambahin. Terus yang pojok-pojoknya juga, pinggir-pinggirnya ditambahin lagi, ubur-ubur aja kayak gini ya, dikasih sedikit-sedikit tipis, sehingga teman-teman larva yang kecil itu tidak manjat ke depan, ke atas. Nah nanti treatmentnya bagaimana? Nah setelah di treatment di sini, nanti udah pada netas semua, ini diambil nih, ini diambil. Nah kita nanti jadi babi lava. Setelah itu kita baru pindah ke biopon. Nih, ini ada yang baru dipindah Kang, bagian sana mungkin ya. Iya. Nah kemarin kita baru pindah dari box yang tadi ke biopon langsung teman-teman. Nah oke, kita coba langsung to the point ke sini. Oke. Nah ini kondisi setelah pindah ya, artinya usahakan kalau mau pindah pakannya itu kita udah sediakan dulu di tengah-tengah persis nih, di tengah-tengah. Jadi nggak usah kita sediakan kayak res-resan ya, atau mungkin kayak pasir-pasir seperti ini ya di pinggir, nggak usah. Jadi sediakan aja pakan full di tengah aja, sisanya itu bersih aja kayak gini. Karena nanti larva BSF yang udah makan otomatis akan membuat kaskot kering seperti ini untuk bisa habitat mereka. Jadi ini persis sekitar 1 minggu lah dari penetasan dari bak tadi ya teman-teman ya, dari bak tadi ya. Nanti 1 minggu kita baru taruh di sini. Nah prosesnya seperti ini ya teman-teman. Ini pakannya sepertinya ada limbah rumah tangga ya Kang ya, rumah tangga dan apalah. Usahakan kalau starter itu pakan-pakan yang bagus. Nanti ke depan bisa ditambah buah ataupun apalah terserah. Yang penting starternya ketika masuk di sini bisa yang high protein lah. Kalau buah pun buah pisang bisa, ataupun ampas tahu itu bisa, atau yang gratis lainnya pun bisa lah. Oke seperti itu kawan-kawan. Ini adalah Akademi Maggot BSF kedua tentang penetasan telur lalat BSF. Terima kasih. Bagi yang masih penasaran bisnis Maggot BSF, silahkan ikutin ke poin channel ini dan kita bareng-bareng belajar. Insya Allah kita bisa memajukan lingkungan dengan memajukan ekonomi melalui Maggot BSF. Salam sobat-sobat Mamen semua. Jangan lupa subscribe di sini. Thank you Mamen. Salam.